Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Munawwaroh. Saya dari kelas 2C PKMI. Saya akan sedikit memaparkan tentang kebutuhan peserta didik. Nah, sebelumnya, apa sih peserta didik itu? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, mengapa seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan peserta didiknya? Seorang guru atau pendidik perlu mengenal dan memahami tingkat kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Di samping itu, dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik, guru dapat memberikan pelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya, secara garis besar, kebutuhan ada 3 macam. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang menyangkut fisik, seperti kebutuhan akan udara, makanan, cairan, istirahat, dan lain-lain. Pemutusan kebutuhan fisiologis ini tidak hanya menjamin penyesuaian organisme fisik, namun ada hubungannya juga dengan pemuasan kebutuhan fisik dan pencapaian penyesuaian psikologis. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Sejumlah keperluan psikologis yang pemuasannya bersifat fundamental untuk penyesuaian. Penyesuaian psikologis menunjukkan suatu rasa aman, keseimbangan mental, ketenangan jiwa, kepuasan diri, dan harga diri. Kemudian kebutuhan psikologis itu sendiri ada 6, yaitu pertama, kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan sosial. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan status. Yang ketiga, kebutuhan akan perhatian. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan prestasi. Dan yang keenam, kebutuhan akan pengalaman. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan faktor yang memberikan pengaruh langsung terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan ataupun antar pribadi. Kemudian, menurut teori Maslow, kebutuhan ini ada 6. Yang pertama, yang paling dasar, fisiologis. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, penghargaan. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Selanjutnya adalah contoh dari poin-poin yang telah disampaikan, yaitu yang pertama fisiologis, contohnya makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kedua, rasa aman. Rasa aman ini contohnya keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian sosial, contohnya afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian penghargaan ini mencakup pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian, puncak tertinggi ialah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Kemudian, kebutuhan peserta didiknya sendiri itu ada 6 kebutuhan peserta didik yang wajib dipenuhi oleh pendidik. Antara lain, yang pertama, kebutuhan jasmania. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan rasa sukses. Yang kelima, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang keenam, kebutuhan akan agama. Nah, yang pertama adalah kebutuhan jasmania. Sesuai dengan teori kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan jasmania merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instinktif dan tidak dipenuhi oleh lingkungan dan pendidikan. Nah, kebutuhan jasmania peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah antara lain makanan, minuman, pakaian, istirahat, kesehatan jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman.
Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan merasa betah, bahagia di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah hati. Mereka merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin mengalami kesulitan belajar, serta memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Kondisi demikian pada nantinya akan melemahkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dilihat dari kecenderungan peserta didik untuk mengakui dan diperlakukan sebagai orang-orang yang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap orang lain akan menjadi positif. Nah, sebaliknya, apabila peserta didik merasa diremehkan, kurang diperhatikan, dan kurang mendapat tanggapan yang positif atas sesuatu yang dikerjakannya, maka sikapnya terhadap dirinya dan lingkungannya menjadi negatif. Kemudian, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukan di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil dan merasa kecewa jika tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan suatu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Untuk itu, guru harus mendorong peserta didiknya agar mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Betapapun kecilnya, baik berupa ungkapan verbal maupun melakukan ungkapan non-verbal. Penghargaan yang tulus dari seorang guru akan menumbuhkan perasaan sukses dalam diri siswa serta dapat mengembangkan sikap dan motivasi yang tinggi untuk berjuang mencapai gerbang kesuksesan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan agama. Sejak lahir, manusia telah membutuhkan agama dalam kehidupan. Adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, perbuatan, dan sikap. Lantas, bagaimana jika kebutuhan peserta didik ini tidak terpenuhi? Nah, konsekuensi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi dan masalah yang ditimbulkannya. Kebutuhan psikologis maupun kebutuhan sosiologis apabila terpenuhi secara memadai akan mendatangkan keseimbangan dan kebutuhan integritas pribadi. Tingkatan cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya terdapat dua cara. Yang pertama, tingkah laku atau bertindak secara refleks. Refleks merupakan suatu cara pemenuhan kebutuhan yang paling sederhana, secara otomatis dan instruktif. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku atau bertindak secara kebiasaan atau habits. Kebiasaan yaitu tingkah laku yang sudah relatif tetap dan seragam pada setiap individu. Tingkah laku atau bertindak dengan cara rasional dan emosional dalam belajar. Bagaimana cara kita membantu memenuhi kebutuhan peserta didik? Seorang pendidik perlu merancang dan melaksanakan kegiatan atau strategi yang memotivasi siswa berperan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Dan seorang guru juga harus memberikan penjelasan yang rinci, jelas, dan dapat dipahami oleh peserta didik, sehingga memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Kemudian, pendidik wajib memberikan kasih sayang, baik verbal maupun non-verbal, kepada peserta didiknya, supaya peserta didik merasa nyaman dan akan membuat peserta didik giat dalam pembelajaran. Kemudian, sebagai seorang pendidik harus dapat menjadi seorang pendengar yang baik. Pendidik harus menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didiknya. Hal ini juga pendidik dapat memberikan dukungan, dorongan, motivasi, dan juga melatih peserta didik agar dia tidak mudah menyerah. Kemudian, seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya, seperti menjadi inspirasi bagi setiap peserta didiknya. Kemudian adanya kolaborasi yang intim antara orang tua, peserta didik, dan pendidik demi memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masa depan nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat